pada malam hari ini kebetulan juga penutupan asrama Ramadan dirangkai dengan resepsi pelepasan atau perpisahan para siswa-siswi SMP Wahidiyah dan SMA Wahidiyah, siswa-siswi SMP kelas 3 atau kelas 9 dan SMA kelas 12 yang telah menyelesaikan masa studi selama 3 tahun terakhir. Para hadirin hadirat, jika kita melihat sejarah kemerdekaan Republik Indonesia ini, proklamasi dilaksanakan di tengah-tengah bulan Ramadan, di mana proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini merupakan sebuah simbol, merupakan sebuah tanda dari perjuangan para pejuang-pejuang Wahidiyah, dari perjuangan para pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun sebelumnya. Kemudian Allah memberikan satu kenikmatan kepada bangsa Indonesia untuk merasakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, bukan berarti serta-merta kehidupan masyarakat langsung diangkat oleh Allah, diberi satu kemudahan-kemudahan dan kenyamanan-kenyamanan. Bangsa Indonesia masih harus berjuang. Selepas proklamasi, bangsa Indonesia masih harus berjuang, baik ini perjuangan keamanan dalam negeri, baik ini perjuangan ekonomi, dan tidak terkecuali perjuangan pendidikan. Maka hingga saat ini sejatinya kita sebagai bangsa Indonesia masih tetap dalam konteks perjuangan, yakni berjuang mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara yang sebaik-baiknya. Kalau sebelum kemerdekaan ini berjuang dengan segenap tenaga, pikiran, harta, benda, bahkan fisik, bahkan nyawa, darah tumpah bercucuran tidak terhitung, maka setelah kemerdekaan bukan berarti perjuangan menjadi lebih ringan, tetapi tantangan demi tantangan akan datang menuntut keseriusan dan kesungguh-sungguhan kita untuk memupuk, untuk meningkatkan SDM kita hingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa-siswi SMP dan SMA Wahidiyah, demikian pula sampean saat ini. 3 tahun terakhir mungkin sampean berjuang mati-matian, hari demi hari diisi dengan belajar, hari demi hari diisi dengan mengerjakan tugas-tugas dari guru-guru sampean, hari demi hari sampean harus bangun lebih dini, sementara teman-teman sampean di rumah sana mungkin bangunnya pagi hari baru bangun, mepet subuh baru bangun, sampean di gedung lo sejak dini hari, jam 3, jam setengah 4 sudah dioprak-oprak dibangunkan, diajak sholat witir, dilanjutkan sholat subuh dan mujadahnya, nanti persiapan, nanti setelah persiapan berangkat ke sekolah, siang hari sampean harus mengambil makanan atau catering, kemudian berjalan lagi ke asrama, sore hari persiapan mengaji, kembali lagi berjalan ke asrama, terus hari demi hari sampean lakukan demikian. Maka mungkin di antara sampean merasa lelah, merasa capek, tetapi itulah perjuangan. Itulah perjuangan yang harus sampean jalani selama sampean sekolah, selama sampean mondok di pondok pesantren Gedung Al-Munadharah. Maka alhamdulillah setelah 3 tahun kemudian sampean menjalani ujian akhir. Ya, semoga ujian akhir sampean kemarin diberi hasil yang bagus, yang sesuai dengan harapan sampean. Maka setelah sampean menjalani ujian akhir, tibalah hari-hari terakhir sampean sebagai siswa dan siswi SMP dan SMA Wahidiyah.
Maka ibarat sebuah perjuangan, ini ibarat satu kemerdekaan. Sampean lepas dari disiplin-disiplin pendidikan yang harus sampean jalani, kelak kemudian sampean akan menjalani kehidupan yang selanjutnya. Tetapi sebagaimana perjuangan bangsa Indonesia setelah proklamasi, bukan berarti setelah sampean lulus SMP, bukan berarti sampean setelah lulus SMA, sampean bisa santai, sampean bisa langsung mendapatkan kenyamanan-kenyamanan, tetapi justru tantangan-tantangan yang lebih besar siap menunggu sampean dengan bekal keilmuan yang telah sampean lewati. Para siswa-siswi, untuk itu sampean jangan hanya mengandalkan, jangan hanya terpaku pada hal-hal lahiriah saja, tetapi juga bagaimana sampean juga menggali potensi batinnya sampean masing-masing. Sebagaimana filosofi di dalam pendidikan Wahidiyah mencetak wali yang intelek dan intelek yang wali, yang ini dicanangkan oleh beliau Mbah Yai Majid, yang kemudian dikembangkan oleh beliau Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid. Maka sampean, mungkin ada di antara sampean yang katakanlah nanti mendapatkan nilai yang kurang sesuai dengan harapan, jangan berkecil hati. Jika sampean mendapatkan nilai yang kurang sesuai harapan, justru saatnya untuk menggali batiniah lebih dalam lagi, mujahadah lebih mempeng lagi, lebih tenanan lagi, riyadhah, puasa. Maka setelah sampean nanti lepas dari SMP dan SMA Wahidiyah, mujahadah jangan sampai kendor, apalagi putus, bahkan harus meningkat riyadhahnya. Para hadirin hadirat, khususnya para siswa-siswi SMP dan SMA Wahidiyah, pendidikan Wahidiyah, SMP dan SMA Wahidiyah sendiri ini sudah muncul di Pondok Kedunglo ini sejak tahun 80-an. SMP dan SMA Wahidiyah sudah muncul di Pondok Kedunglo sejak tahun 80-an. Pada waktu itu Mbah Yai Majid lebih menginginkan pendidikan formal para santri Kedunglo ini adalah pendidikan SMA dan SMP. Pada waktu itu kultur pondok secara umum belum menerima pendidikan formal. Tetapi beliau Mbah Yai Majid memiliki visi misi yang panjang jauh ke depan. Maka alhamdulillah ya, di Kedunglo kita sudah ada SMP dan SMA Wahidiyah sejak tahun 80-an. Maka Kanjeng Romo pernah mendawuhkan, pada waktu itu mungkin Pondok Kedunglo ini ya lulusan-lulusannya, alumni-alumninya, kurikulum-kurikulum yang ada di dalamnya ini belum bisa bersaing secara umum di tengah-tengah masyarakat. Ibarat kereta, Pondok Kedunglo pada waktu itu ini berada di gerbong yang paling belakang. Sementara pondok-pondok yang lain yang memang secara khusus berkonsentrasi di bidang tarbiyah, ilmu pendidikan, ini ibarat kereta, Kanjeng Romo menggambarkan berada pada gerbong yang paling depan. Maka gerbong yang paling belakang mau ngoyo seperti apapun tidak akan mampu atau kesulitan untuk menyalip gerbong yang ada di depannya, apalagi gerbong yang paling depan. Tetapi dengan visi misi beliau Mbah Yai yang diterjemahkan secara real dan konkret oleh beliau Kanjeng Romo, sekarang Pondok Kedunglo menjadi pondok yang terdepan dalam konteks sistem pelaksanaannya. Kenapa demikian? Karena ibarat kereta, lokomotifnya sekarang sudah berubah. Kalau dulu lokomotif ada di sisi bagian selatan misalkan, maka kemudian ketika lokomotif berada di sisi paling utara, yang sebelumnya gerbong paling belakang menjadi gerbong yang paling depan. Tetapi ini masih belum tampak secara nyata bagi para bapak ibu pengamal Wahidiyah yang secara khusus memperhatikan arah-arah kebijakan Kanjeng Romo, mungkin bisa melihat, mungkin bisa merasakan
Tetapi pengamal Wahidiyah secara umum atau mungkin ya siswa-siswi SMP dan SMA Wahidiyah ini belum begitu jelas di dalam melihat. Saya menggambarkan, jika ada satu bidang tanah dengan luas 20 meter persegi, maka waktu untuk membangun 2 bulan, 3 bulan, paling lama setengah tahun sampai 1 tahun jadi rumah, itu bukan hal yang mengherankan. Tetapi jika ada sebidang tanah dengan luasan puluhan, ratusan, bahkan ribuan hektar, kemudian di atas lahan tersebut telah berdiri pondasi-pondasi bangunan, walaupun temboknya belum berdiri, walaupun gentengnya belum berdiri, tetapi bagi para ahli bangunan itu akan melihat masa depan yang luar biasa. Inilah yang terjadi di perjuangan Wahidiyah. Kanjeng Rama berkonsentrasi membangun pondasi-pondasi, pendidikan dibangun, ekonomi dibangun, budaya dibangun dengan berbagai departemen-departemen di dalam perjuangan Wahidiyah. Mungkin belum tampak, ibarat rumah temboknya belum tampak, pintunya belum tampak, apalagi gentengnya belum tampak, belum terjadi, belum kelihatan indahnya. Tetapi bagi para ahli pengamat sistem, maka ketika melihat sistem yang ada di perjuangan Wahidiyah, ia akan bisa melihat masa depan di dalam perjuangan Wahidiyah. Untuk itulah para siswa-siswi SMP dan SMA Wahidiyah, sampean semualah yang diberikan harapan. Kanjeng Rama menitipkan harapan perjuangan Wahidiyah di pundak sampean. Apalagi sampean mungkin ya 3 tahun yang lalu ini sampean masuk di Kedunglu, daftar di SMP dan SMA Wahidiyah, langsung diterima oleh Kanjeng Rama. Adik-adik kelas sampean kedepannya ini tidak menangi, langsung diterima oleh Kanjeng Rama, para siswa-siswi sekalian. 3 tahun yang lalu, walaupun dalam masa pandemi corona, melalui surat menyurat, sampean dihantarkan oleh orang tua, daftar, langsung diterima oleh beliau Kanjeng Rama. Maka sampean memiliki satu tanggung jawab yang berat namun mulia untuk ikut serta berjuang, diajak oleh Kanjeng Rama berjuang untuk memperjuangkan perjuangan Wahidiyah, sehingga perjuangan Wahidiyah, sehingga SMP dan SMA Wahidiyah, sehingga Pondok Pesantren Kedunglu ini menjadi pondok pesantren, menjadi perjuangan, menjadi SMP dan SMA Wahidiyah yang sesuai dengan harapan beliau Mbah Yai dan Kanjeng Rama, yakni siswa-siswi yang wali, yang intelek dan intelek yang wali. Namun semua itu tidak bisa didapatkan dengan mudah. Sekali lagi, belajar riyadhah, tirakat ini harus dilalui tanpa satu pengorbanan. Istilah di luar, tanpa usaha dan doa dan cucuran air mata, mustahil cita-cita bisa tercapai. Untuk itu sampean sekali lagi jangan kecil hati. Insya Allah ke depan jika sampean bersungguh-sungguh, Allah akan membuka masa depan sampean menjadi masa depan yang cerah. Sampean semua menjadi orang-orang yang sukses, baik sukses secara lahiriah, utamanya sukses secara batiniah. Lahiriah diberi ya kemapanan-kemapanan, diberi kecukupan-kecukupan, diberi ekonomi yang cukup, diberi ilmu yang cukup, sehingga sampai nanti memiliki sangu di dalam mengarungi kehidupan keluarga sampean, pribadi sampean, dan sanggup untuk berjuang di dalam perjuangan Wahidiyah. Para hadirin hadirat, dan juga di sini kami sampaikan, insya Allah nanti setelah Syawal, setelah santri yang santriwati Pondok Kedunglu pulang ke daerah masing-masing dan nanti kembali ke Kedunglu, insya Allah kita akan melakukan satu gebrakan-gebrakan ya, di dalam Pondok Pesantren Kedunglu dan tidak terkecuali di SMP dan SMA Wahidiyah. Sudah kami bicarakan dengan beberapa personel di pusat. Ini saya sedang merumuskan satu program mentoring. Satu program mentoring ini adalah satu pendampingan kepada para siswa-siswi, pada santriwan-santriwati oleh para Khadimul Wahidiyah pusat.
Dan mungkin tidak menutup kemungkinan para pengamal Wahidiyah yang bersedia ini bisa juga terlibat di dalam program ini. Sehingga apa? Sehingga nanti para siswa-siswi SMP dan SMA Wahidiyah, para santriwan santriwati Pondok Kedunglo ini hari demi harinya ada satu mentor, ada satu pendamping, tempat berkeluh kesah, tempat bertanya, tempat untuk mencurahkan perasaan jika ada sesuatu hal yang mungkin mengganggu konsentrasinya sehingga berdampak pada pendidikannya. Karena dari beberapa laporan yang saya terima, ini banyak anak-anak siswa-siswi SMP SMA, santriwan santriwati Kedunglo ini sejatinya memiliki satu potensi yang luar biasa, memiliki satu kecerdasan, memiliki satu keahlian di bidangnya masing-masing. Tetapi karena ada satu permasalahan-permasalahan, entah itu mohon maaf permasalahan dari keluarganya di rumah, atau permasalahan dengan teman sekamarnya, atau permasalahan dengan gurunya dan lain sebagainya, dan tidak mendapatkan satu tempat untuk bercerita, sehingga dia mengekspresikan diri dengan kenakalan-kenakalan yang berdampak pada kedisiplinan para santriwan-santriwati ini. Maka harapan saya dengan program mentoring ini nanti hal-hal kecil semacam ini nanti bisa terselesaikan, sehingga si santriwan santriwati, murid-murid ini nanti bisa berkonsentrasi lebih baik, bisa belajar lebih baik, sehingga output dari SMP dan SMA Wahidiyah ini menjadi lebih baik lagi. Memang kita di Kedunglo, para santriwan sampean semua merasakan, sebetulnya saya juga merasakan, saya dulu mulai dari kecil sampai SMA bahkan sampai kuliah ini jarang di rumah. Saya sejak dari kecil, sejak dari sebelum TK ini mainnya di pondok Ibu Kanjeng Romo, itu setiap malam mencari saya, karena saya dolan dengan kangkang pondok begitu. Artinya sedikit banyak saya bisa membayangkan, sedikit banyak saya bisa mengerti kesulitan-kesulitan yang sampean rasakan di asrama. Tetapi itulah apa namanya, konsekuensi yang harus ditempuh di dalam belajar di sebuah pondok pesantren. Karena apa? Gesekan-gesekan kecil ini harusnya menjadi sebagai sarana untuk meningkatkan kedewasaan kita. Maka secara umum lulusan pondok pesantren secara umum, bukan hanya Kedunglo saja, pondok pesantren secara umum ini biasanya memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi daripada yang tidak mondok, memiliki daya adaptasi yang lebih tinggi daripada yang tidak mondok, karena sejak dari kecil, sejak dari sekolah ini biasa bertemu dengan berbagai macam orang dari berbagai macam latar belakang dan daerah. Di Kedunglo ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Flores, ada yang Kalimantan, tidak ketinggalan Jawa dan Madura itu sendiri, kemudian Sumatera, dengan berbagai macam suku yang ada berkumpul di Pondok Kedunglo. Memang pada awalnya mungkin berat, harus beradaptasi. Ada satu teman yang memiliki karakter yang demikian, kita harus menyesuaikan. Ada yang teman yang lain memiliki karakter yang begini, kita harus menyesuaikan. Memang tampaknya kita harus berjuang pada awalnya, tetapi manfaat akan sampean rasakan setelah sampean nanti lulus dan berbaur di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah Pondok Kedunglo telah berkembang semakin pesat. Sejak zaman Kanjeng Romo ini sudah ada pengembangan lokasi asrama yang sebelumnya hanya di selatan masjid ini saja, sekarang menjadi di lebih ke selatan lagi, kurang lebih 300 meter sampai 500 meter ke selatan. Dulu hanya ada 1 atau 2 asrama yang ada di selatan sana. Maka ketika itu jauh hari sebelum Kanjeng Romo kondur, sebelum Kanjeng Romo wafat, beliau melakukan suatu pembelian tanah di lokasi di selatan sana.
Sejak saat itu beliau Kanjeng Rama dengan bahasa guyon, dengan bahasa santai, tidak serius, beliau Kanjeng Rama dawuh, aku sesuk pengen dikuburkan yang kini. Kanjeng Rama dawuh begitu dengan satu atau dua orang, artinya bukan hanya satu orang saja, dengan beberapa orang, baik saya pribadi, ibu, atau dengan beberapa personil perjuangan Wahidiyah atau pengamal Wahidiyah di daerah-daerah. Maka ketika beliau Kanjeng Rama kundur, yang pertama kali saya tanyakan ke ibu adalah, apakah ibu pernah didhawuhi Kanjeng Rama tentang makam? Ibu menjawab, iya, Kanjeng Rama ngersakne di selatan. Berarti sama dengan apa yang saya dengar, dan saya pun menanyakan kepada beberapa personel pusat dan mereka juga sama. Maka pada waktu itu kemudian saya memerintahkan beberapa personil untuk menyiapkan makam di selatan. Pada waktu itu para pengamal Wahidiyah banyak yang belum memahami, banyak yang bertanya-tanya, bahkan bernada sedikit kurang menerima. Kenapa Kanjeng Rama dimakamkan di selatan sana? Setelah diberi penjelasan bahwasanya ini adalah merupakan keinginan dawuh dari beliau Kanjeng Rama sendiri, para pengamal kemudian bisa menerima. Namun alhamdulillah para hadirin hadirat, hari ini ya di sisi selatan pengembangan Pondok Kedunglu di selatan ini asrama-asrama sudah mulai dioperasionalkan di sana. Sehingga setiap jam-jam sekolah, jam-jam jamaah ini santri berjalan berlalu lalang mulai dari selatan sampai ke sini kurang lebih setengah kilo atau 500 meter. Mungkin bagi sampean siswa-siswi yang belum memahami, yang masih terbawa oleh keinginan-keinginan sesaat, merasa berat, harus setiap hari jalan jauh, berangkat sekolah dari asrama berjalan 500 meter, nanti siang pulang 500 meter, jamaah berangkat lagi 500 meter, pulang lagi 500 meter. Setiap hari tidak kurang dari 2 kilo, 4 kilo berjalan. Maka para santriwan santriwati, jika sampean melihat hari ini, mungkin di sekitar sampean, mungkin sampean merasa mengeluh. Sekarang banyak orang kemana-mana naik sepeda motor, pergi beli jajan atau es 100 meter saja naik sepeda motor, tanpa sadar fasilitas-fasilitas menjadikan kita manja sehingga badan kita tidak bergerak. Dan inilah banyak menyimpan penyakit atau menjadikan kita penyakit karena malas bergerak. Tetapi kalau di luar negeri, saya kebetulan pernah nderek nih Kanjeng Rama satu pertama ketika umroh nderek nih Kanjeng Rama, kemudian ketika acara di Hong Kong dan di Malaysia saya juga nderek nih Kanjeng Rama. Di sana itu masyarakatnya sebagian besar untuk mencapai tujuan mobilisasinya adalah berjalan kaki. Setiap hari berjalan kaki. Maka jika ada pengamal Wahidiyah, mungkin diantaranya adalah keluarganya sampean yang bekerja di luar negeri, mereka mengalami setiap hari berjalan kaki puluhan ribu langkah, minimal 10.000 langkah. Ini kalau dikira-kira sekitar 8 sampai 13 kilo setiap hari, berangkat dari tempat tinggalnya ke tempat kerja dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka jarak yang ada ini bukan menjadi penghalang bagi kita untuk belajar di dalam SMP dan SMA Wahidiyah, tetapi jarak yang ada ini justru menjadikan kita lebih konsentrasi, lebih bersungguh-sungguh, kita niati riyadhah, niati tirakat lillah billah lir rasul bi rasul serta lil khos bil khos, wabil khusus asrama-asrama yang ada di selatan hari ini langsung ditunggui oleh beliau Kanjeng Rama. Anak-anak sekalian, sampean dekat di sana, sampean berangkat dari sana, uluk salam kepada Kanjeng Rama dari asramanya masing-masing. Salam kepada Kanjeng Rama, mohon doa restu berangkat sekolah SMP dan SMA. Kemudian ketika berjalan melewati makom Mbah Yai Majid, uluk salam kepada Mbah Yai Majid, Mbah Yai Majid, kami akan masuk SMP dan SMA Wahidiyah, mohon doa restu supaya diberi ilmu yang manfaat. Kemudian melangkah lagi
melewati makom Mbah Ma'ruf, uluk salam kepada Mbah Ma'ruf, mohon doa restu supaya diberi ilmu yang barokah. Inilah rahasia-rahasianya para hadirin hadirat, para siswa-siswi sekalian. Untuk itu, mari para siswa-siswi yang saat ini ya telah mencapai akhir masa studi, baik yang SMA dan SMP dan SMA Wahidiyah, ini ya moga-moga apapun yang sampean rasakan di sini ini oleh Allah dijadikan barokah untuk diri sampean pribadi, para siswa-siswi sekalian. Sampean mohon apapun kesalahan-kesalahan yang sampean lakukan di sini, yang sampean kurang bertanggung jawab, kurang maksimal di dalam melaksanakan ya kedisiplinan pondok, belum bisa maksimal menjalankan dawuh-dawuh beliau Kanjeng Rama dan Mbah Yai, ini dengan doa restu beliau sampean didandani sehingga nanti kesalahan-kesalahan sampean diganti oleh Allah menjadi suatu barokah di kemudian hari. Para hadirin juga bagi para ya, wali murid, mari siswa atau putra putri panjenengan 3 tahun lebih telah sekolah di Kedung Lo, mondok di Kedung Lo, ya moga-moga ini setelah lulus ini sesuai dengan harapan panjenengan semua sebagai anak-anak yang solihah, yang taat kepada orang tua, taat dalam menjalani agama, yang bisa menjadi pejuang-pejuang Wahidiyah sesuai dengan harapan dari beliau Kanjeng Rama. Para hadirin hadirat, khususnya para wali santri, jika ada dari putra-putri panjenengan yang belum bisa sesuai dengan harapan panjenengan, jika ada dari putra-putri panjenengan yang belum bisa sesuai dengan harapan beliau Kanjeng Rama dan Mbah Yai, ini bukan salah dari para guru-guru sekolah mereka, bukan salah bagi para perangkat-perangkat sekolah. Ini adalah salah saya pribadi, para wali santri sekalian. Saya belum bisa menerapkan amanah perjuangan yang telah diberikan beliau Kanjeng Rama. Untuk itu saya mohon maaf kepada panjenengan semua. Ya moga ke depan kita senantiasa dijangkung doa restu beliau sehingga SMP dan SMA Wahidiyah menjadi lebih baik lagi, siswa-siswi SMP dan SMA Wahidiyah menjadi lebih baik lagi, sehingga perjuangan Wahidiyah menjadi perjuangan yang besar sesuai dengan harapan Mbah Yai, mengajak umat masyarakat taqarruban ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, mari kita bermujahadah, khususnya para santriwan, santriwati, para siswa-siswi SMA, SMP Wahidiyah yang telah mengakhiri masa studinya. Mari kita sampean bayangkan semua 3 tahun terakhir sampean sekolah, sampean dibiayai oleh orang tua sampean di rumah bekerja banting tulang, tidak kenal capek, tidak kenal lelah, bahkan dalam keadaan sakit pun orang tua sampean bekerja mencarikan sampean sangu, para siswa-siswi sekalian. Sementara sampean belum bisa maksimal di pondok, belum bisa maksimal di sekolah. Untuk itu mohon ampun, mohon maaf kepada orang tua sampean, khususnya ini di bulan Ramadan ini menjelang hari raya ini, sampean manfaatkan untuk betul-betul mohon ampunan kepada orang tua sampean. Mumpung orang tua sampean masih hidup, para siswa-siswi sekalian, mumpung bapak sampean masih ada, mumpung ibu sampean masih ada, sampean sungkem bersimpuh, cium tangannya, bahkan cium kakinya, para siswa-siswi sekalian. Karena beberapa minggu yang lalu, mohon maaf, ada di antara teman sampean ini ditinggal oleh orang tuanya, bapak dan ibunya dan adiknya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Sampean bayangkan, sampean berada di posisi teman sampean tersebut menjelang ujian oleh Allah. Ayahnya ditimbali, dipanggil, ibunya dipanggil, adik kecil tercintanya dipanggil, sehingga dalam waktu yang singkat ini menjadi sendirian. Sampean bayangkan, orang tua sampean tidak ada, yang ada hanya beliau Mbah Yai dan Kanjeng Rama. Sampean gandolan, sampean sowankan orang tua sampean. Di antara harapan orang tua sampean dipondokkan di Kedung Lo supaya sampean lebih mengenal Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu sampean matur kepada beliau Kanjeng Nabi, matur kepada beliau Ghazi hadzal zaman, mohonkan ampunan dosa-dosa kesalahan orang tua sampean, mohonkan orang tua sampean diberi sehat, diberi kuat, diberi bisa ya merawat sampean sampai sampean tua nanti. Mari Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Al-Fatihah. Para siswa-siswa sekalian, para hadirin hadirat. Beberapa minggu yang lalu ada laporan dari pengurus pondok. Ada salah satu santri, ada salah satu siswa ini yang melanggar aturan pondok. Kemudian karena dia melanggar aturan pondok, yang awalnya dia acuh, lama kelamaan hatinya digundah, hatinya menjadi gelisah karena telah melanggar peraturan pondok tersebut. Akhirnya karena hatinya gelisah, karena hatinya gundah, ia mujahadah sowan di makam beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu. Di tengah-tengah mujahadah, dia mendapatkan dawuh, mendapatkan bisikan, disuruh untuk menemui pengurus pondok. Akhirnya si anak ini tadi menemui pengurus pondok, menyampaikan kesalahan-kesalahannya, dan kemudian oleh pengurus pondok dilaporkan kepada saya. Kemudian permasalahan-permasalahannya bisa segera diselesaikan. Inilah para santriwan santriwati. Walaupun kita mungkin kadang masih sering melanggar aturan-aturan pondok, tetapi jika kita bersungguh-sungguh matur kepada beliau Mbah Yai, kita akan dibimbing, dituntun untuk bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Mari Allahumma ya Wahid ya Ahad ya Wajid ya Jawad, salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafsin bi'adadi wa amdati. Allahumma ya Wahid ya Ahad ya Wajid ya Jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafsin bi'adadi ma'lumatillahi wa quyubatihi wa amdati. Allahumma ya Wahid ya Ahad ya Wajid ya Jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafsin bi'adadi ma'lumatillahi wa quyubatihi wa amdati. Allahumma kama anta salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa Allahumma bihamdihi anzuri qala fi jannati hatta ولا نجدا ولا نحسا ولا نتعرض ولا تكتبنا إلا بها وترزقنا نظر مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما ربي علمك وحسنك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هاديا لنا وإن كنت صحت ذلك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هاديا لنا وأصله أروها وقل لك رحمة وليس لي يا سيدي سواك وإن كنت صحت ذلك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هاديا لنا وأصله وقل لك رحمة وليس لي يا سيدي سواك
Wa indaruka kuntu syahran. Para hadirin hadirat, jika orang tua ini biasanya kekhawatirannya terhadap anaknya adalah tentang kesehatannya selama di pondok, adalah tentang keadaan kesehatannya, keadaan belajarnya selama di pondok. Orang tua di rumah kepikiran bagaimana anakku di pondok, kesehatannya, bagaimana makannya dan lain sebagainya. Kekhawatiran orang tua biasanya tentang kesehatan anaknya yang di pondok. Sementara anak yang di pondok kekhawatirannya biasanya tentang bagaimana masa depan saya nanti setelah lulus dari pondok. Saya akan melanjutkan kemana, saya akan bekerja di mana, bagaimana kehidupan saya. Yang dipikirkan adalah masa depannya. Tetapi bagi seorang guru, para hadirin hadirat, ini keduanya, para hadirin hadirat. Ketika sampean di pondok, beliau Kanjeng Rama setiap hari memikirkan bagaimana santriwan santriwati gedung lo, bagaimana siswa-siswi SMA SMP Wahidi. Beliau juga memikirkan bagaimana nanti setelah lulus, setelah tidak di gedung lo, setelah lulus SMA Wahidiyah tidak di gedung lo, bagaimana nasibnya nanti. Ketika kalau di pondok ini ketika nakal bisa langsung diingatkan, langsung bisa diluruskan, langsung bisa didukani. Tetapi kalau sampean nanti sudah tidak lagi di gedung lo, siapa yang akan mengingatkan sampean? Siswa ini sekalian. Jika sampean tidak gandolan beliau, jika sampean tidak berkomunikasi setiap hari dengan beliau, ketika sampean melakukan kesalahan-kesalahan, sampean tidak ada jalan untuk kembali memperbaiki. Tetapi jika sampean senantiasa memohon doa restu beliau, jika sampean terpaksa melakukan kesalahan, oleh beliau akan dibimbing secara rohaniah. Ada gerakan-gerakan, getaran-getaran di dalam hati sampean. Seperti anak tadi yang kemudian dengan kegelisahannya mujadah, kemudian diberi kembali untuk tobat memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Untuk itu mari kita mohon, kita sambat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambat kepada beliau Ghazi hada zaman radhiyallahu anhu. Kita matur kepada beliau Mbah Yai, kepada Kanjeng Rama mohon doa restu supaya kita diberi ilmu yang barokah manfaat, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah, bahkan diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Mari ya Sayyidi, ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya ayyuhal gharu talalullah, alaika rabbini bidadillah, wamdur ilayya sayyidi biladillah, mulkiladil hadratillah, ya ayyuhal gharu talalullah, alaika rabbini bidadillah, wamdur ilayya sayyidi biladillah, mulkiladil hadratillah, ya ayyuhal عليك ربي وانظر إلي سيدي موصلة للحضرة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه صلاة وبلغ خلافه في بلده قل بأهلي يا سيدي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته para siswa-siswi sekalian, ini ya bulan Ramadan, ahli kubur sampean semua datang, mbah-mbah sampean yang sudah meninggal datang menengok, ikut berbahagia, anaknya, cucunya sudah lulus dari SMA SMP Wahidiyah. Hari ini beliau Kanjeng Rama rawuh melihat sampean langsung, Mbah Yai rawuh melihat sampean langsung, melihat dengan bangganya alumni siswa SMP SMA Wahidiyah. Mari ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi,
Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il wal ali wa ja'alna muslimin bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana ya salim da'watina qarrib wa alif bainana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il wal ali wa ja'alna muslimin bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana اللهم بارك فيما خلقت وهدي البلد يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهدي البلد يا وفي هذه المجاهدة يا اللهم بارك فيما خلقت وهدي البلد يا وفي هذه المجاهدة اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلد وفي هذه المجاهدة اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلد وفي هذه المجاهدة اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلد وفي هذه المجاهدة اللهم بارك فيما خلقت وهدي البلد وفي هذه المجاهدة. استغراق. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة هذا الزمان وأعوذ بمجال أولئك يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم بحق وبسيدنا فإنك على كل شيء قدير فإنك على كل شيء قدير فإنك على كل شيء قدير فاغفروا إلى الله فاغفروا إلى الله فاغفروا إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق
batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Mari kita yakin, yang saya yakinnya bahasanya permohonan ini betul-betul diijabahi oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghosiyata zaman radhiyallahu, benar-benar dibarengi campuran doa restu dari beliau Mbah Yai dan Kanjeng Ramayana, sehingga asrama Ramadan mulai dari awal hingga akhir ini betul-betul diridhoi oleh Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai semua para siswa-siswi SMP dan SMA Wahidiyah ini benar-benar mendapatkan ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, khususnya para siswa-siswi SMP dan SMA Wahidiyah, tidak ketinggalan saya menyampaikan besar harapan saya, sebagaimana harapan beliau Kanjeng Romo, sebagaimana harapan beliau Mbah Yai qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu, agar supaya putra putri para pengamal Wahidiyah ini tetap sekolah di sekolah-sekolah Wahidiyah. Untuk itu besar harapan saya sampean yang lulus SMP Wahidiyah ini melanjutkan di SMA Wahidiyah, yang lulus SMA Wahidiyah melanjutkan di Universitas Wahidiyah, sehingga nanti yang membangun perjuangan Wahidiyah, yang membangun Pondok Kedunglo ini adalah dari anak-anak para pengamal Wahidiyah ini sendiri, para hadirin. Amin. Tetapi jika memang terpaksa karena suatu hal tidak melanjutkan lagi di sekolah-sekolah Wahidiyah, tidak apa-apa. Di rumah yang paling penting mujahadah jangan sampai terputus, mujahadah jangan sampai kendor. Justru sampean langsung berjuang di tengah-tengah masyarakat, menyiarkan Wahidiyah dan menjadi contoh bagi keluarga sampean dan masyarakat di sekeliling sampean, bahwasanya alumni Pondok Kedunglo, alumni SMP dan SMA Wahidiyah ini betul-betul menjadi seseorang yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, baik dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Juga bagi para santriwan santriwati Pondok Pesantren Kedunglo yang mungkin malam hari ini langsung pulang dijemput oleh keluarganya, atau mungkin besok atau mungkin lusa, ya selamat pulang, selamat menjalani hari raya Idul Fitri dengan keluarga sampean di rumah. Sampean masih memiliki kurang lebih 10 hari 10 malam Ramadan di rumah sampean. Ini jangan justru ketika pulang dari Kedunglo menjadi kendo ibadah-ibadahnya, tetapi bagaimana ketika sampean pulang ini justru bisa mengisi di musola-musola tadarus, di musola-musola di rumah, mengisi mujahadah-mujahadah di rumah-rumah, di keluarga-keluarga sampean, sehingga waktu yang ada ini betul-betul untuk mendekatkan diri kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin amin. Demikian sekali lagi, nanti hati-hati di jalan, hati-hati di perjalanan, terus bermujahadah, dan salam bagi keluarga dan pengamal Wahidiyah yang ada di daerah panjenengan masing-masing. Demikian para wali santri khususnya yang dapat kami sampaikan, segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah wa min al-ghawsi hada zaman an-nabrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.